Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haya Yotika dan saya dari absen 10 akan menjelaskan tentang cara kerja loop dan mikroskop. Yang pertama, mari kita jelaskan apa itu kaca pembesar atau loop. Loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Fungsi dari loop biasanya itu untuk membantu kita melihat benda-benda kecil yang kita temukan di sekitar kita. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagian-bagian pada loop. Loop terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada lensa cembung, yaitu untuk memperbesar benda berukuran kecil sehingga terlihat besar. Yang kedua, kepala atau bingkai loop, yaitu fungsinya sebagai bingkai lensa cembung yang ada di loop. Yang tiga itu adalah skrup pengendali, yang fungsinya itu untuk menyambungkan antar kepala atau bingkai loop dengan tangkai loop. Biasanya skrup pengendali ini dibuat dari logam. Dan yang terakhir itu ada tangkai loop. Fungsi tangkai loop itu berfungsi untuk orang-orang atau kita memegang loop. Selanjutnya adalah pembentukan bayangan pada loop. Jadi pembentukan bayangan pada loop itu kita bilang saja ada dua macam, yang pertama itu mata berakomodasi dan mata tak berakomodasi. Di mata berakomodasi kita meletakkan benda di antara titik fokus atau F2 dan titik pusat lensa atau O atau ruang 1. Maka bayangan yang akan dibentuk akan berada di ruang 2. Nah, bisa kita lihat di gambarnya itu kita bisa membuktikan di mana bayangan akan jatuh menggunakan sinar istimewa, yaitu suatu sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif F1 di belakang lensa, dan juga suatu sinar datang melalui pusat optik lensa atau O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Yang selanjutnya adalah mata tak berakomodasi. Pada mata tak berakomodasi berarti kita meletakkan benda tepat di titik fokus loop, yaitu F2. Bayangan yang dibentuk akan menjadi bayangan tak terhingga. Bisa kita lihat juga di gambarnya ini, bendanya kita taruh tepat di titik fokus loop atau F2, dan kita juga bisa membuktikan di mana bayangan jatuh menggunakan sinar istimewa yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sinar istimewa itu berlaku pada keduanya, yaitu mata berakomodasi dan mata tak berakomodasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikroskop. Ini bagian-bagiannya tuh lebih banyak, bahkan kayak 2 kali lipat dari bagian-bagian loop. Yang pertama ada lensa okuler, yaitu untuk memperbesar bayangan objek. Yang kedua ada tabung untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Yang ketiga adalah skrup pengarah kasar untuk menggerakkan tabung mikroskop ke atas dan ke bawah secara cepat. Dan yang keempat ada skrup pengarah halus untuk mendekatkan atau menjauhkan lensa objektif terhadap preparat atau objek secara perlahan. Nomor 5 ada revolver untuk menempatkan lensa objektif. Ada pegangan sebagai pegangan baik pada saat membawa atau memindahkan mikroskop. Yang ketujuh ada lensa objektif untuk memperbesar bayangan benda. Yang kedelapan adalah pegangan sedia untuk menjepit sediaan, yaitu preparat atau objek yang akan diamati agar tidak bergeser ketika diamati. Yang kesembilan adalah meja benda untuk meletakkan benda yang akan diamati, dan 10 ada kondensor untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke objek benda yang diamati. Yang ke-11 ada sendi inklinasi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Ke-12 diafragma mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Ada cermin yang itu gunanya untuk mengarahkan sinar atau cahaya pada objek yang diamati. Dan ke-14 adalah kaki sebagai penumpu mikroskop atau untuk mikroskop berdiri. Jadi totalnya ada 14 bagian-bagian mikroskop. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan bayangan pada mikroskop.
Mikroskop itu punya dua lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif yang udah saya jelaskan di bagian-bagian mikroskop, dan dua-duanya itu punya fokus yang berbeda tapi dua-duanya sama lensa cembung ya. Benda yang akan diamati pertama ditempatin pada satu kaca objek dan disinari dari bawah. Jadi cahaya melewati atau melalui lensa objektif dan membentuk bayangan nyata dan diperbesar. Bayangan itu diperbesar sebab benda itu terletak di antara 1 dan 2 jarak fokus lensa objektif. Nah, selanjutnya itu bayangan nyata diperbesar lagi oleh lensa okuler untuk menghasilkan bayangan maya dan diperbesar. Susunan lensa seperti ini memungkinkan si mikroskop untuk menghasilkan bayangan ratusan kali lebih besar dari objek aslinya. Maka dari itu kenapa fungsi mikroskop itu untuk melihat benda yang kecil, bahkan kecilnya tuh kecil sekali. Nah, lalu bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler itu berada di depan lensa okuler dan bersifat maya, sehingga bayangan pada lensa okuler dapat diamati oleh mata. Di sini juga bisa diperhatikan ya gambarnya, ada diagram proses pembentukan bayangan pada mikroskop. Kita bisa lihat di mana benda, di mana bayangan, dan di mana letak lensa okuler dan lensa objektif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat dalam penjelasan saya. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.